Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menerangkan tentang jaringan dan pengamanan. Anggota dari kelompok 4 adalah Muhammad Yusron, Atida Khairul M, dan Aswar Hamid. Serangkaian alat dan teknologi dapat membantu perusahaan melindungi atau memantau penyusupan, termasuk alat untuk autentikasi, firewall, sistem deteksi intrusi, perangkat lunak antivirus, dan enkripsi. Alat metodologi juga tersedia untuk membantu perusahaan membuat perangkat lunak. Mereka lebih andal. Auditor sering menelusuri aliran transaksi sampel melalui sistem informasi dan dapat melakukan pengujian menggunakan perangkat lunak audit otomatis. Audit emis membantu manajemen mengidentifikasi kerentanan keamanan dan menentukan apakah kontrol sistem informasi efektif. Konsep telekomunikasi, jaringan dan internet. Telekomunikasi adalah serangkaian alat dan teknologi yang dapat membantu perusahaan melindungi atau memantau penyusupan. Mereka termasuk alat untuk autentikasi, firewall, sistem deteksi intrusi, perangkat lunak antivirus, dan enkripsi. Alat dan metodologi juga tersedia untuk membantu perusahaan membuat perangkat lunak. Mereka lebih andal. Auditor sering menelusuri aliran transaksi sampel melalui sistem informasi dan dapat melakukan pengujian menggunakan perangkat lunak audit otomatis. Audit MIS membantu manajemen mengidentifikasi kerentanan keamanan dan menentukan apakah kontrol sistem informasi efektif. Internet menggunakan arsitektur client server. Komputer menjalankan sebuah program yang disebut sebagai klien, dan program tersebut berinteraksi dengan program lain yang disebut server yang diletakkan di remote komputer. Klien biasanya merupakan sebuah browser seperti Internet Explorer, Netscape, Navigator, atau Mozilla. Browser berinteraksi dengan server menggunakan sekumpulan instruksi yang disebut protokol. Protokol inilah yang membantu transfer data melalui request data yang dikirimkan oleh browser dan direspon oleh server. 2. Mengidentifikasi upaya untuk mengamankan sistem informasi. Kontrol akses terdiri dari semua kebijakan dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencegah akses yang tidak semestinya ke sistem oleh orang dalam dan orang luar yang tidak memiliki wewenang. Untuk mendapatkan akses, pengguna harus diotorisasi dan diautentikasi. Autentikasi mengacu pada kemampuan untuk mengetahui bahwa seseorang adalah siapa yang dia klaim. Perangkat lunak kontrol akses dirancang untuk memungkinkan hanya orang yang berwenang untuk menggunakan sistem atau mengakses data menggunakan beberapa metode untuk autentikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan menjelaskan makalah sistem informasi manajemen jaringan dan pengamanan. Ya, saya akan melanjutkan dari kawan-kawan kita Muhammad Yusron dan Aldi. Selanjutnya di sini kita tentang jaringan dan keamanan. Yang ketiga, memilih teknologi dan alat yang tepat untuk melindungi sistem sumber informasi. Yang pertama itu ada firewall ya. Firewall itu dalam organisasi besar, firewall sering berada di komputer khusus yang terpisah dari jaringan lainnya, sehingga tidak ada permintaan masuk yang dapat langsung masuk akses sumber daya jaringan pribadi. Yang kedua ada sistem deteksi intrusi. Yang kedua adalah sistem deteksi. Selain firewall, vendor keamanan komersial sekarang menyediakan alat dan layanan deteksi intrusi untuk melindungi dari lalu lintas jaringan yang mencurigakan dan upaya untuk mengakses file dan database. Ketiga adalah perangkat lunak antivirus. Pemasangan teknologi pertahanan untuk individu dan bisnis untuk menyediakan perlindungan antivirus komputer. Perangkat untuk antivirus dirancang untuk memeriksa sistem komputer dan drive untuk keberadaan virus komputer.
Dan yang keempat adalah mengamankan jaringan nirkabel. Terlepas dari kekurangan, WIP memberikan beberapa margin keamanan jika penggunaan WiFi. Ingat untuk mengaktifkan. Yang kelima adalah enkripsi dan infrastruktur kunci publik. Banyak organisasi mengandalkan enkripsi untuk melindungi informasi sensitif yang dikirimkan melalui internet dan jaringan. Enkripsi adalah perkodean dan pengecekan personal untuk menjaga akses tidak sah ke atau pemahaman data yang dikirimkan sebuah pesan. Dan enkripsi dengan menerapkan kode numerik rahasia yang disebut kunci enkripsi, sehingga data ditransmisikan sebagai kumpulan karakter yang dilacak. Sekelompok besar huruf, angka, dan simbol. Agar dapat dilacak, pesan harus deskripsi tidak dilacak dengan kunci yang cocok. Ada beberapa metode enkripsi alternatif, tetapi enkripsi kunci publik menjadi semakin populer. Enkripsi kunci publik seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.8 menggunakan dua kunci yang berbeda, satu pribadi dan satu publik.